Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, di mana kita masih diberi kehidupan dan kita masih menjumpai bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga keberkahan ini akan selalu kita terima dan kita terima. Salawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita dan kita harapkan apa yang menjadi syafaatnya. Pemirsa yang beriman, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Menurut ulama tafsir, bahwa penjelasan dari orang-orang sebelum kamu adalah orang-orang Nasrani. Inilah pendapat dari Imam Tabrani, bahwa orang-orang Nasrani dahulu juga melakukan puasa dari waktu Isya ke Isya yang lain. Puasa mereka dengan tidak makan dari waktu tersebut, juga mereka menghindari hubungan suami istri. Ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab waktu beliau belum masuk menjadi mu'alaf pemeluk agama Islam. Kemudian tujuan dari puasa sebagaimana dijelaskan dari ayat tadi adalah membentuk pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ada yang mengartikan bahwa ia adalah al-mulazamah fil ibadah, orang yang kontinu dalam beribadah. Sehingga pribadi muttaqin atau orang yang bertakwa, mereka akan selalu menjaga ibadahnya untuk selalu rutin, kontinu, sholatnya juga berjamaah, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf yang berarti 1 tak. Tak itu artinya adalah tawadu. Maka orang yang bertakwa akan memiliki jiwa tawadu, jiwa rendah hati kepada siapapun, entah itu kepada Allah, entah itu kepada sesama manusia. Dia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang dhaif, yang tidak seharusnya sombong. Dalam sehari semalam kita selalu mempraktekkan sifat tawadu ini dalam sholat, di mana kita selalu sujud untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah sendirilah yang maha besar. Kita hanya makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua dari takwa adalah qaf, yang berarti qanaah. Menerima dengan ikhlas hati apa yang ditakdirkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah ini perlu sekali kita pupuk di dalam hati dan jiwa kita, supaya hidup kita tidak menjadi jiwa yang berangasan, jiwa yang rakus, jiwa yang tamak akan materi, akan keduniaan. Maka salah satu kontrol untuk menjadi pribadi yang bisa menerima itu adalah menanamkan dalam hati kita sifat tawadu, sifat qanaah, atau sifat menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian dari takwa dari 4 huruf tadi yaitu wawu, yang berarti adalah waro. Waro adalah mereka yang bisa menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Ia akan memposisikan dirinya ke dalam sebuah kemuliaan. Dia akan menjauhi dosa-dosa kecil, akan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, karena itu dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat waro, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, maka siapapun yang merendahkan kita itu tidak akan berarti. Tapi sebaliknya, jika kita direndahkan oleh Allah, siapapun yang memuliakan kita, tentu itu tidak bernilai. Dan yang keempat, makna takwa adalah yaitu ya, yang berarti yakin. Sebagai hamba, sebagai makhluk, kita harus yakin
akan apa yang Allah beritakan lewat Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa Allah itu memiliki janji untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik akan diberi kenikmatan berupa surga dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita juga yakin bahwa Allah memiliki ancaman, siapa yang berbuat dosa besar, siapa yang melakukan hal-hal tidak baik, maka dia akan mendapat azab siksa, baik itu mungkin di dunia, di alam kubur, maupun di alam akhirat. Hadirin pemirsa yang budiman, bahwa Ramadan itu merupakan Syahrul Mubarak, bulan yang mulia. Kenapa? Nabi Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan itu permulaannya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Di pertengahannya penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu idqam minan nar. Dan di akhirnya adalah janji pembebasan dari api neraka. Untuk itu, mari kita gunakan Ramadan ini dengan penuh kemanfaatan. Lalu amal ibadah apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan agar hidup kita manfaat? Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ada orang yang dirindukan oleh surga, jumlahnya ada 4. Siapa mereka yang dirindukan oleh surga? 1. Talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran dengan baik. Maka bulan Ramadan ini mari gunakan untuk tadarus, membaca Al-Quran semaksimal mungkin agar kita menjadi pribadi yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hafidhil lisan, mereka yang bisa menjaga lisannya untuk berkata yang tidak baik. Mereka menggunakan lisannya untuk berkata yang baik-baik, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, membaca kalimah thayyibah, memberi nasihat kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah wamut imiljian. Mereka yang dirindukan surga adalah mereka yang mau memberi makan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Apalagi ini di sekitar kita banyak sekali terjadi bencana, banjir dan sebagainya. Banyak pengungsi di mana mereka kesulitan secara ekonomi. Maka kalau kita memiliki rezeki, mau membantu mereka, meringankan beban mereka, tentu ini sebuah hal yang luar biasa. Dan yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wasoimi Ramadan. Mereka yang mau melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Maka mari kita berharap menjadi salah satu dari pribadi yang dirindukan surga tadi dengan menjalankan baik membaca Al-Quran, menjaga lisan, kemudian memberi makan yang tidak mampu, atau juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Di samping itu, manfaat puasa Ramadan adalah untuk menyehatkan pribadi kita, baik itu jasad kita atau juga mungkin rohani kita. Sumu tasihu, demikian Rasulullah menyampaikan bahwa berpuasalah agar kita menjadi sehat. Dengan sedemikian keberkahan yang ada, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin agar kita menjadi pribadi yang dicintai Allah, dirindukan surga, dan menjadi makhluk mulia di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wa akhirul kalam wa wal musta'an ila thoriqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.